Subhanahu wa ta'ala yakun lahu nasibum minha. Allah Subhanahu wa ta'ala baginya itu Allah berikan pahala apa yang diperbuatnya. Jadi kalau kita orang tuh semakin bagus kita menolongin orang, maka semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita jadi umat Nabi Muhammad itu harus punya jiwa itu kasih sayang. Ya, kan kalau kita baca amal itu rahmah ubainahum, kasih sayang di antara mereka itu. Ya, jadi kita ini kasih sayang, harus punya kasih sayang. Kalau orang punya kasih sayang, kalau temannya punya musibah pasti ditolongin. Tapi kalau dia nggak punya kasih sayang, temannya kena musibah pasti disyukurin. Kalau nggak kasih sayang pasti syukurin, syukurin kan jelas. Tapi kalau punya kasih sayang, dia punya sayang, ditolongin hari sekalian itu. Maka baginda Rasulullah SAW tidak henti-hentinya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar umatnya ini diselamatkan dalam urusan duniawiyahnya dan juga diselamatkan dalam urusan ukhrawiyahnya. Dunianya kita Rasul minta kepada selamat umat Nabi Muhammad, orang Islam, orang beriman, supaya diselamatkan jalan kehidupannya dia. Kalau dia umurnya panjang buat ibadah, badannya sehat buat ibadah, rezekinya banyak buat ibadah. Makanya kita nanti kan ada bulan Sya'ban tuh, ya bulan depan kan masuk bulan Rajab, ya kan? Rajab Sya'ban, 15 kita nisfu Sya'ban tuh, ya nisfu Sya'ban. Nisfu itu pertengahan bulan Sya'ban dari sekalian ya. Nisfu Sya'ban, kan kita baca, tapi tidak mau subhanahu wa ta'ala kita panjangin umur, ya untuk ibadah, murah rezeki buat ibadah, buat iman Islam buat ibadah. Kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala tuh. Karena kenapa? Orang bisa ibadat itu kalau umurnya panjang. Dia masih bisa ibadat. Kalau orang sudah mati, dia nggak bisa ibadat. Orang sudah mati, putus urusan duniawiyahnya. Putus. Orang badannya sehat, bisa ibadat. Orang kalau sakit, nggak bisa ibadat. Orang sakit malah bisa ibadat sekalian. Lagi sakit. Ya paling kalau sakitnya nggak parah, dia ibadat di tempat tidurnya dia. Kalau dia sakit kepala, dia nggak bisa ke masjid, nggak bisa ke mushola, nggak bisa ngaji, nggak bisa taklim. Orang kalau lagi sakit, lemah dalam ibadahnya. Kenapa kondisinya juga lemah, jadi ibadahnya ikut lemah. Kita yang masih diberikan kesehatan, jangan lemah kita ibadah kita. Banyak ibadah semangat, sholat berjamaah semangat, sholat lima waktu semangat, ngaji rajin, semuanya lagi apa? Allah udah angkat yang namanya kesehatan kita baru nyesal lagi sekalian. Kalau kita sakit kita baru nyesal. Orang sakit nyesal. Dia pengen panjang umur, pengen sehat, pengen ibadah, pengen ini, pengen itu. Begitu orang kalau sakit. Niatnya selalu yang bagus-bagus terus. Kenapa? Orang sakit satu yang ditakutin meninggal. Orang sakit yang ditakutin meninggal. Makanya orang sakit berobat. Berobat kemana jadi berobat? Puskesmas, rumah sakit. Kita doain sama ulama yang betul tapi dikeliling tuh ikhtiar. Supaya kenapa? Supaya sehat dan panjang umur. Kenapa? Kalau sehat panjang umur, dia berarti bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jangan hitung-hitungan kalau masalah berbuat kebaikan. Jalanin aja udah sekalian lah gitu ya. Kerjain aja kebaikan-kebaikan apapun kebaikan kita ini, sekalipun sekecil biji sawi, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling banyak ini amal kebaikan kita nih, ya. Terutama kebaikan buat diri kita nih. Man amila sholihan fali nafsi. Siapa orang beramal soleh maka buat dirinya dia nih. Ya orang beramal soleh, dia ngaji buat diri dia sholat buat diri dia, ya, dia sedekah buat dirinya dia. Maka kita ini perbanyak amal kebaikan buat diri kita. Kalau keluarga kita mah cuma kita doain doang. Doa ya Allah, jadikan keluargaku sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau keluarga kita nggak ibadat, nggak dapat pahala aja sekalian itu. Ya, kita doa, sebenarnya keluarga kita nggak ibadah, kita nggak dapat tuh pahalanya. Kalau di ibadah, dia baru dapat. Ayam doa itu, kalau dia ibadat, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita hadir malam hari ini, semoga Allah golongkan kita termasuk orang yang rendah hati, orang yang hatinya lembut, orang yang dermawan, orang yang dibukakan pintu-pintu kebaikannya, orang yang hatinya selalu kalau melihat orang susah maunya ngebantuin dari sekalian.
Lihat orang susah pengen bantuin, lihat orang kebanjiran pengen ngirim Indomie kan gitu ya. Orang kebanjiran pengen ngirimin pakaian, ngirimin ini segala macam kan gitu. Saudara kita di Sukabumi kan lagi musibah tuh, longsor kemarin kan banjir bandang sekalian. Ya kalau kita ada yang kenal, kirimin aja, minimal doa dah gitu ya. Bilang kita ya Allah ya Rabb, saudara-saudara kita musibah di Sukabumi, semoga panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan, iman Islamnya, diberikan ketaatan, dimudahkan urusannya. Minimal doa aja sekalian. Kalau orang Islam udah nggak nyumbang materi, doa juga kagak, pelit berarti di hari sekalian tuh. Orang yang pelit berarti orang tersebut jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kepengen hidup kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan amal kebaikan yang kita perbuat, semoga kita jadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu, kalau kita berbuat kebaikan, maka satu amal kebaikan yang kita perbuat, kita nolongin orang, maka Allah akan balas 10 kali lipat. Bahkan 70 kali, bahkan 700 kali hadirin sekalian ini. Cuman kita kadang-kadang nolonginnya itu ngeliat orangnya. Lihat dulu si Fulan baru kita tolongin dari kesusahan, jadi sekali kita tolongin. Malam kita nggak bisa tidur karena kekenyangan. Habis makan di luar, makan enak, mahal, habis juta, nggak bisa tidur kekenyangan. Tetangganya nggak bisa tidur kelaparan, nangis perutnya lapar, nggak bisa makan kembung, belum ada makanannya, nggak bisa tidur dia, ambang pikirannya sebelah rumahnya nggak bisa tidur karena kekenyangan. Jangan sampai kita bertetangga kehidupan kita kayak begitu kalian sekalian. Makanya para sahabat selalu mengikuti Rasulullah SAW. Para sahabat kalau dilihat ada sahabat yang lainnya itu rumahnya itu nggak ada asapnya tuh. Kalau pagi nggak keluar asap berarti dia nggak masak. Buru-buru didatengin. Ya, Assalamualaikum. Ada apa gerangan? Kok aku lihat rumahmu ini nggak ada asap sedikit pun. Karena kalau zaman dulu itu orang tua kan masaknya pakai kayu tuh ya. Asap gitu sekalian kan ya. Jadi ketahuan nih kalau dia nggak masak dari pagi sampai sore, nggak ada asap di rumahnya, waktu nggak masak dia nih. Nggak dimasak. Kalau sekarang kan pakai kompor, gas beda kan. Kertek, nggak ada asapnya ada sekalian ya. Nggak ada otomatis. Zaman dulu begitu ada sekalian tuh, mereka saling ngeliat, saling membagi, saling memberi, saling tolong menolong, saling memberikan bantuan. Itulah ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan gitu. Ada juga orang yang nolongin orang, cuma 5 tahun sekali kan gitu sekalian ya. Oleh urusan pemilihan, ya waduh luar biasa tuh, makanan sampai ke rumah kita, minyak, kue, duit, sampai semuanya. Setelah itu habis semuanya, hilang ada sekalian ya gitu ya. Itu namanya ada maksud dari sekalian tuh yang begitu ya. Boleh-boleh aja nggak ada masalah, asal niatnya baik mah boleh-boleh aja nggak ada masalah dari sekalian. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya itu hadis yang pertama. Wa Nabi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu tariqul hajatin akbara ala julasaihi faqala isma'u tujaru wa yakrillahu ala lisanin nabiyyi ma ahabba. Allah alam bisawab. Kemudian ada sekali diriwayatkan oleh Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataahu talibul hajatin. Apa kata beliau? Tatkala ada orang yang minta bantuan sama Nabi, minta pertolongan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqbalu ala jula istri. Maka Rasul ngeliatin wajah sahabat-sahabat. Lihatkan sahabat, wajahnya lihatkan Rasul sahabat-sahabat itu ya. Faqala, maka Nabi berkata, isma'u tujaru, kata Nabi, bantu tolongin tuh orang yang tadi minta tolong kepadaku, bantu tolongin. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqdirlahu ala lisanin nabihi mahabba. Maka kata Nabi, maka kalau kau tolongin, maka perbuatan tersebut menjadikan satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ucapan nabinya maka menjadikan sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini umat Rasulullah, Nabi aja nama kita kan, bagaimana kita suruh dermawan sama Rasulullah, ya bagaimana kita disuruh jadi orang yang rendah diri, jadi orang yang buka hati kita, dibuka pintu rumah kita. Ada orang yang kadang-kadang tuh susah, udah hatinya ditutup, pintu rumahnya susah. Kita mau bertamu minta sumbangan RT aja susah, belum sumbangan masjid tuh.
Baru sumbangan RT aja lama, gemboknya pakai 3 ada sekalian. Pagar pertama digembok, pintu rumahnya digembok lagi, lama. Jangan kita kayak begitu hati sekalian itu. Gampangin urusan orang yang minta tolong sama kita aja sekalian. Makanya orang dulu rumahnya nggak pakai pagar. Pagarnya tuh orang dulu cuma pakai daun pecah beling, daun ini. Jadi kita lewat aja lah. Langsung kita ketok pintunya. Assalamualaikum. Begitu aja orang dulu rumahnya. Kan ribet kayak orang sekarang. Orang sekarang pakai bel, kita pencet belnya nggak puan juga. Ada sepeda kedor nggak puan juga. Sejam kadang-kadang kita tuh. Nah susah bener ya sekalian. Kalau orang dulu tuh gampang, dimudahin, gampang aja orang dulu tuh. Makanya orang dulu berkah. Orang sekarang tuh kenapa begitu? Rasa takutnya berlebihan. Rasa takut, dilihat dulu kan. Siapa yang datang nih? Kalau tuh kami minta, bilang bapak nggak ada. Begitu ya sekalian. Bapak nggak ada, boleh berangkat. Padahal di kamar lagi tidur ya sekalian itu. Tuh orang dulu. Kalau orang sekarang tuh, orang dulu mah masya Allah berkah. Kalau assalamualaikum langsung waalaikumsalam ini sekalian itu. Lagi sholat diketikkan suara sholatnya. Ya, langsung dibuka tuh ada apa? Bisa dulu silakan duduk, air keluar dulu, suruh minum. Orang dulu mau gitu. Kamu datang nih, dikasih minum dulu, orang dulu mau sekarang enggak ngobrol lama, baru minum keluar dari sekalian itu. Itu udah dilihat dulu nih orang ini, kalau orang kaya minumnya kopi susu. Kalau orang yang jalan cuma naik motor doang, kopi pahit. Kalau datang di jalan kaki teh manis kan sekalian ya. Kalau datang mau pinjam duit, air putih doang setengah gelas dari sekalian itu. Jadi orang sekarang kadang-kadang tuh suka dilihat begitu dari sekalian. Kita mau udah lillahi ta'ala aja dah. Orang dulu mah yang namanya makanan tuh orang dulu nggak pelit-pelit, nggak kayak orang sekarang. Orang sekarang tuh susah bener. Orang dulu yang punya pohon rambutan nih, dibagi-bagi tetangga-tetangganya. Ya, orang sekarang punya pohon rambutan. Kita kepengen banget. Dia ngomong sama kita. Mohon maaf, saya nggak bisa kasih rambutannya ya, karena rambutannya dibolongin sama orang. Begitu sekalian itu. Ya. Kalau banyak sih rambutnya dari 15 pohon, 20 pohon sih bolongin nggak apa-apa, cuma 1 bagian tetangga yang kepengen. Tetangga kanan kiri, jangan suruh nyaupin daunnya doang. Orang daun suruh bersihin tiap pagi, gila dong. Ada buahnya juga dibagi ada sekalian itu ya. Nah, kita jangan sampai apa yang kita milikin orang bukan doain kita kebaikan. Makanya orang dulu tuh berkah, didoain sama orang, sama tetangganya saling kan gitu ya. Saling bawa-bawaan, bawa ini, berkah saling doa itu. Makanya mereka hidupnya berkah. Punya usahanya cuma apa? Cuma metikin daun pisang. Anaknya 9 berangkat haji semuanya. Bayangkan tuh. Kebun pisangnya 10 hektar oleh sekalian. Berangkat tuh anaknya semuanya haji oleh sekalian. Berkah. Orang sekarang pejabat belum tentu diberangkat haji. Anaknya juga pada nggak berangkat haji. Ya. Orang tuanya di mana, anaknya di mana, istrinya di mana, ya, ma'uzubillah. Nggak enak orang dulu mau maghrib kumpul, sekalian tuh mau maghrib pada kumpul lah. Anaknya nggak pulang cariin. Ya lu cariin tuh anak kemana tuh? Nggak ketemu sama ibunya, bapaknya turun tangan. Kalau bapaknya turun tangan, bawa kayu aja sekalian. Kamu tuh begitu sekalian, ya. Gak pulang nih ke bulan maghrib nih, cari, sampai ibunya nyari nggak tahu, bapaknya turun tangan, bawa kayu di bawah, cari tuh anaknya, mau cari sekalian tuh, sampai tuh pulang, akhirnya tuh anak jadi anak yang soleh. Sekarang mana ya? Karena sekarang soleh jam 4 udah pergi perempuan, pulang subuh, dan dicari sama bapaknya, ayamnya hilang, dicari sama bapaknya, kira-kira anak sama ayam mana sekalian? Ayamnya dicari, anaknya biarin. Masya bangga anak sekarang, orang tua sekarang dengan kemaksiatan. Anaknya maksiat bangga, dia ada sekalian kan? Ya apa? Anak saya mah perempuan kalau jam 3 udah keluar, pulang mas subuh, begitu ada sekalian bangga, masya Allah. Kalau orang dulu anaknya nggak ke musola maghrib, siap-siap kita dipukul sama orang tua kita. Siap-siap kita dipukul sama orang tua kita. Nggak pulang ya, habis urusan dari sekalian. Didikan orang tua kita berkah. Maka jadilah kita anak-anak yang baik. Anak-anak yang soleh, mudah-mudahan kebaikan orang tua kita dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah ini kalau ada kebaikan-kebaikan, maka dilimpahkan kepada para sahabat tuh. Biar sahabat pahalanya buat sahabat. Tuh, biar pahalanya buat sahabat. Karena kenapa? Rasul begitu cinta dengan para sahabat. Maka kalau ada kebaikan, Rasul tawarkan terus sahabat tuh. Tawarin sahabat semuanya. Ya, ada orang butuh ini, wahai sahabat, kau mau nggak begini, kau mau nggak begini, kau mau nggak begini berbuat kebaikan.
dan para sahabat berebut. Nggak kayak kita, ditawarin kebaikan, mundur. Keteng musola bocor nih, ada 10 biji nih. Patungan 100 orang siapa kira-kira siap nganjok. Dia kayaknya besok aja deh KM dah, begitu nih sekalian. Besok nggak nongol lagi ada sekalian itu, nggak hilang, memantau orang ada sekalian itu. Ada orang kayak model begini. Ada juga orang yang tampil dia, tampil. Ada pada KM, itu nih genteng 10 pecah, ganti semuanya, begitu ada sekalian itu baru mantep yang begitu, ganti semua KM, semuanya ganti, wajib ganti semuanya kan gitu. Duitnya ada nggak? Duit sekeliling. Baru mantap, ya kan yang begitu yang perlu pejuang-pejuang itu kayak begitu. Ya, sahabat Nabi kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Begitu kalau ngomong nggak tanggung-tanggung dia, jebret-jebret beres semuanya, kan gitu. Nabi tawarkan, wahai sahabat, siapa yang mau mempersiapkan 100 onta buat perang? Ya Rasulullah, semua aku yang tanggung ya Rasulullah. Siapa yang mau nanggung baju besi untuk perang? Sekian, saya Rasulullah. Itu para sahabat. Kata kenapa? Cinta sama Rasulullah. Karena dia tahu yang keluar dari mulutnya Nabi, ucapannya Nabi, maka itu semuanya mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau sekarang mengatakan ustaz nasihatin yang gak dengar, ustaz nasihatin gak dengar, ustaznya juga black juga sekalian kan, ustaznya juga gak benar sekalian. Ustaz ngomong sembarangan sama orang, gimana? Mau berkat ucapannya. Orang dulu mah alim. Kita lagi duduk, imam masjid lewat, ngumpet kita ada sekalian. Malu sekalian, betul nggak? Lagi duduk ngobrol-ngobrol, imam mau lewat, ngumpet kita, malu. Ada kiai lewat, ustaz lewat, ada sekalian kan? Kalau sekarang, ustaz lewat, kiai lewat, lagi main gaplik, main aja terus, ada urusan sama ustaz, gitu sekalian. Tuh, orang sekarang jadi nggak ada ibarahnya, nggak ada sekalian. Rasa ininya tuh nggak ada, rasa malunya, rasa hayanya nggak ada orang sekarang. Makanya orang sekarang itu kalau yang jarang-jarang ngaji, maka hidupnya dalam kegelapan. Kalau orang yang rajin ngaji, dia ke masjid, dia ke mushola rajin ngaji, insya Allah hidupnya mendapatkan penerangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Diceritain tuh Rasulullah, bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat. Kalau yang ngaji mah dia tahu. Dianggap dirinya udah bener aja hari sekalian kan. Padahal hidupnya dalam kegelapan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini berkahnya taklim, semoga Allah berikan ilmu yang manfaat. Untuk bekal kita nih, selamat dunia, selamat di akhirat. Ilmu kita minta biar ilmu ini luntur kita nih, kita dituntun sama ilmu nih, biar hidup kita ini dalam kehidupan yang bahagia, dalam kesenangan, ya dalam apa namanya kebahagiaan dunia akhirat lah. Kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Ilmu yang kita pelajari, semoga ilmu tersebut membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.